Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk membuat marker. Membuat marker di PDS 15 dan PDS 10. Tapi sebagai contoh, ini sebagai gambaran buat teman-teman semua, ini adalah PDS 15. Jika melakukan gradingnya akan seperti ini. Jadi hampir semuanya sama ya, menu-menunya hanya berbeda sedikit aja antara PDS 10 dan juga PDS 15. Ini saya contohkan adalah pola kaos. Jadi pada saat akan melakukan marker itu perlu diketahui identitas dari komponen yang kita buat. Yang pertama adalah nama, kemudian quantity, dan kemudian material harus diisi. Misal kita isi cotton untuk badan belakang, semuanya sama ya, kita isi cotton. Untuk lengan, karena dia jumlahnya 2 dan kiri kanan, maka kita kasih pair. Sebenarnya langsung kuantitinya 2 juga nggak apa-apa, karena ini kan kaos, jadi antara depan dan belakangnya itu sama. Bisa dikecilin ya, bentar. Udah, gitu. Kemudian kita akan melakukan grading seperti biasa, hampir sama dengan di PDS 10. Kita buat tabelnya dulu. Itu 2, 3, 4, 5, ada 5. Berarti kita pakai size basicnya atau size dasarnya M. Yang lebih kecil dari M hanya 1, yang lebih besar dari M ada 3. Berarti insert 1 kali, open size nya 3. Ini kita ubah menjadi S, M, L, XL, double XL. Kurang lebih sama ya antara PDS 10 dan juga PDS 15. Kita rubah warnanya misalnya jadi kuning, ini merah, ini apa ya, udah ada merah, mirip. Kalau sudah kita close, lalu kita mulai grading. Ini panjang lengan dulu seperti biasa. Kalau nggak muncul gradingannya, kita klik view, kemudian grading table. Ini menunya hampir sama. Maaf ini kepotong ya. Kemudian ini S, M, L, XL. Jika ini kan nggak kelihatan di sebelah sininya, berarti kita geser ini. Kita lihat size S dari M, dia panjang lengan selisihnya 1 cm, ke size yang lain juga 1 cm. S seperti biasa kita bagi 2 di sumbu Y nya. S makin pendek 0,5, yang lainnya makin besar atau makin panjang, berarti ke atas bernilai positif. Pindah ke titik berikutnya. Sekarang kebalikannya, S tambah pendek berarti naik, besar berarti makin ke bawah panjangnya. S minus 0,5, S 0,5. Gak bisa ya.
Kemudian sleeve openingnya selisihnya berapa deh, 2 cm, berarti 1 cm 1 cm. Karena ini mirror, jadi kita hanya perlu rubah di bagian satu sisinya saja. Minus 1 karena ke arah kiri ya, kalau makin panjang. Sorry, salah. Seharusnya yang dirubah itu bukan sumbu Y, tetapi sumbu X. Salah, S itu makin pendek, berarti ke arah kanannya. Di titik tengah-tengah sini, tengah-tengah ini tuh sama, berarti kita bisa copy, kita pastekan di sini yang sumbu Y-nya aja. Sini bagian lengan, kerung lengan, selisihnya 2 cm. Kemarin itu 0,85 ya, kita buat 0,85. Di bagian X nya aja 0,85 minus 0,85 minus 0,85 minus 0,85. Kita cek pakai Ctrl D. Masih selisih 0,3. Kita coba ubah lagi aja ya ke 0,84. Untuk kaos dipastikan lebih mudah gradingnya dibandingkan saat grading kemeja. Ya, apalah, toleransi 0,01. Lengan sudah, kita cek juga sleeve openingnya udah, selisihnya 2. Kerung lengannya udah ya, ini yang length lihatnya, jangan yang X. Kalau sumbu X berarti dia ngukurnya panjang sini, yang warna hijau ini gitu ya. Jadi di PDF 15 itu bentuk measure-nya atau Ctrl D nya itu seperti ini. Jadi kalau length berarti dia ngukur dari sini melengkung ke atas sini. Kalau untuk X itu berarti dia lurus ke sini gitu. Kemudian kita lanjut ke bagian badan depan. Ini kita mulai dari bawah dulu ya. Di bagian bawah, titik bawah itu ada body length, selisihnya 2 cm. Kita habiskan di bawah semuanya. Sumbu Y berarti ini 2 karena naik, 2 ini turun, terus 2 terus 2 terus 2 ke sampingnya. Selisihnya berarti ada lebar atau lingkar dada, selisihnya 4 cm dibagi 4 titik, 1 2 3 4, berarti ini minus 1 karena lebih kecil ke dalam. 1 1 1. Aduh, saya salah lagi deh. Seharusnya yang dirubahnya itu sumbu X karena ke arah lebar kan. Kita perlebar dulu. Udah ketukar lagi. Ini ke arah samping minus 1,
Ini kita bisa copy paste sumbu y nya sini, kita bisa copy paste sumbu x nya. Bagian lengan selisihnya berapa senti? Selisihnya 2, berarti kita bagi 2 ya, badan depan dan badan belakang, berarti masing-masing badan depan 1, belakang 1, jadi kan selisihnya 2. Kita habiskan di sini, kita adjust dulu saja 1, salah, S itu kan makin panjang makin pendek, berarti dia ke atas, positif nilainya. Kita pakai Ctrl D dulu, kita cek nih selisihnya 1,22 kelebihannya, berarti kita ubah ke 0,83 mungkin, 0,84 aja dulu, 0,84 minus 0,84 minus 0,84 minus 0,84. Tadi kita cek lagi, ternyata kurangan, kita buat 0,86 aja, 6. Masih kelebihan di 0,85 0,85. Kita cek lagi, ternyata masih besar juga, 0,84, cuma 0,83. Tadi kekecilan ya, 0,83 ya, 84 aja nih, udah yang paling benar berarti. Gak apa-apa, toleransi. Kejauhan deh, 0,83 0,83 lihatnya yang lain ya, masih jauh ternyata, 0,82 81 deh. Ini yang masih besar itu di size XL. Size XL kita ubah ke 0,8 aja sama L. Kita cek lagi, XL nya masih besar, 1,07, kita ubah ke 0,79 coba. Besar juga, 75. Udah ya. Oh, double XL nya tambah besar juga nih, 1,1, berarti kita ubah juga ini 0,75. Masih besar, kita coba 0,73. Cukup masuk toleransi ya.
kemudian kita ubah di sini berdasarkan solder with sim to sim-nya, selisihnya 2 cm dibagi 4 kan ada 4 1 2 3 4, berarti di sini 1 x minus 1 1 1 1 2, selisihnya 2 dibagi 4 0,5, minus 0,5 kurang lebihnya seperti ini. Kita lingkar leher dulu berdasarkan, berarti S ke M 1 dan ke XL 1, ini semuanya, ini selisihnya 1, ini 0, ini minus 1, ini 1. Ukur lagi, kita langsung ukur dari sini aja. Isinya kegedean nih, 1,6, berarti kita ubah yang di belakang. Nah, ini buat 0,1 saja dulu ya, paling kecil, biar sama rata sama yang di belakang. Selisihnya coba lagi, 1,82. Ya, tipis banget ya. Ini kita 0,1. Cukup ya, 1,82 tambah 0,2, 1,87 tambah 0,2, 1,93 tambah 0,2, masuk toleransi lah. Paling yang agak berbeda tuh di bagian sini L nya nih, L nya kan harusnya selisihnya juga 2 next circumnya, berarti yang L kita ubah jadi 0,5. Berarti ini ada salah soal, kayaknya nggak mungkin deh, karena di
di sini terdapat perbedaan di lingkar leher yang L itu selisihnya 2 cm dengan yang M, sedangkan di turun leher depannya dia nggak ada selisih, makanya agak susah. Nah, kita anggap seperti ini aja dulu ya, karena akan membutuhkan waktu lama untuk menguliknya, untuk mencari selisih yang pasnya, karena kita akan mempelajari tentang marker aja dulu. Ini kurang lebihnya seperti itu grading di PDS 15 seperti ini ya. Ini tinggal kita copy paste untuk badan belakang. Selesai gradingnya. Sekarang kita akan munculkan atau kita akan membuat marker. Untuk membuat marker sendiri yang perlu kita siapkan, oh ya, ini udah dikasih sim allowance ya, tapi tidak dimunculkan. Cara memunculkan sim allowance itu pakai shift F10, kemudian global. Nah, simnya ini dicentang. Ini dia ada sim allowance-nya. Kita sudah pastikan back body, front body, dan sleeve. Tapi ini nggak kelihatan kartunnya, bisa kita munculkan kartunnya pakai shift F10, global, materialnya kita munculkan. Ini karton. Size-nya juga nggak kelihatan ya, kita munculkan size-nya di global, size list ini S, M, L, XL, double XL. Kalau sudah, kita simpan. Belum. Ini materialnya sudah kita kasihkan ya, tapi ada pola dasar yang belum kita kasih nama materialnya. Ini kita kasih material X aja, biar dia nggak kebaca di saat kita mau marker. Jadi yang akan kita marker hanya yang material katun saja, material X tidak akan ke marker ya, seperti ini. Kalau udah kita save, nanti kalau di PDS 15 ini pola latihan kaos di OptiText data 1D OptiText save. Terus kita buka markernya, di mana markernya? Buka markernya, bentar. Ini bagian marker, kita buka. Jadi perbedaannya ada buka yang ini, yang amplop ini, dan buka yang ini open style. Jadi ada open hanya open, ada open style. Karena kita sudah atau inputnya itu berupa PDS yang berupa pola, maka kita opennya yang ini, yang open style. Tapi ketika kita akan memperbaiki marker, yaitu inputnya berupa marker formatnya MRK, maka yang dibukanya yang ini. Nah,
ketika kita buka ini nanti akan muncul select style. Kita ambil, kita cari file name yang akan kita buat markernya. Ini kan yang pause ini. Nah, karena masih kebuka jadi nggak bisa, jadi harus kita tutup dulu. Kalau udah kita load, nanti muncul order for marker making. Ini di bagian atas ini pola komponennya kan banyak nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan yang akan kita marker itu hanya 3 pola atau 3 komponen kan, hanya front body, back body, sama sleeve. Kita kasih namanya dulu marker kaos. Sini ada material selection, artinya kita akan pilih material mana yang akan kita buat markernya, yaitu yang cotton. Kalau udah muncul cotton di sini, kita kasih atau kita klik add, nanti dia akan pindah ke sebelah kirinya. Kemudian di bagian bawah ini ada bundles atau bundles. Dia artinya adalah rasio markernya. Jadi dalam satu gelaran itu, dalam satu marker itu terdiri dari berapa size. Bisa kita lihat di soal. Rasio markernya 1, 2, 2, 1, 1. Berarti 1, 2, 2, 1, 1. Jadi dalam satu marker nanti ada size S nya 1, size M nya 2, size L nya 2, XL nya 1, double XL nya 1. Seperti itu ya. Ini basis infonya mengenai material yang akan kita marker, yaitu yang materialnya cotton aja. Ini bisa kita klik, nanti muncul gambar-gambarnya buat check and recheck. Kalau sudah, kita klik OK, kemudian kita klik OK juga. Muncul seperti ini. Jadi hanya tiga komponen saja, yaitu front body, back body, dan sleeve. Di sini bisa kita lihat ada size M, L, S, XL, dan double XL. S ada 1 karena rasio marker ya tadi ya, 1, 2, 2, 1. Di lengan karena kita tadi pair, dia akan menjadi 2, 1,1 kiri kanan, 2,2, dan seterusnya. Nah, kita buat dulu markernya atau kertas markernya dengan cara buat klik marker definition. Kita lihat dimensinya. Kalau length kita panjangkan saja 1000 misalnya. Kemudian untuk lebar itu ya berdasarkan lebar kainnya. Lebar kainnya di sini belum diketahui. Kita buat aja lebar kainnya berapa senti biasanya, 120 ya, lebar kain 120 cm. Buka lagi markernya, ini 120 cm. Kalau udah klik OK. Nanti muncul kotak berwarna, atau bukan kotak ini, persegi panjang berwarna putih. Ini bisa kita susun. Caranya kita klik 2 kali di kiri, nanti dia akan turun. Klik 2 kali di kiri. Ini kepotong ya di layar ya. Kita coba ini ya, back body. Kita klik. Sini kan ada tanda seru nih. Tanda seru artinya size S yang akan kita turunkan. Nah, setelah kita turunkan dia akan berkurang. Cara menurunkan size M bisa kita klik kiri di M, kemudian klik kiri 2 kali lagi sampai habis ya, pokoknya 00 sampai habis, artinya dia sudah tidak tersisa. Jadi sudah kita turunkan semuanya. Yang L, atau cara mudahnya kita klik ke kanan, nanti tanda serunya berubah. Nah, ini juga habiskan.
pindahkan dulu. Dah, bentuknya nanti seperti ini. Kita perbesar. Nih, nanti bisa kita susun, bisa kita pindah-pindahkan. Nah, ini terlalu mepet dengan lebar kainnya, jadi gerakannya agak sedikit. Ya, jadi cara memindahkan, oke, di drag aja pakai kiri. Kalau mau balik, misalnya ini kan arahnya ke kiri nih, si kerumunan, kita klik kanan. Oh, nggak bisa. Ini jadi kalau mau memutar balikan arah seratnya, nggak mau memutar balikan arah serat sih, arah seratnya tetap, tapi arah kerungnya ini dari kiri ke kanan itu klik kanan. Tapi karena pas di PDS-nya di settingnya tidak bisa dirubah, makanya ketika kita klik kanan dia nggak mau berubah. Jadi ada settingannya di Pieces Properties. Oh, ini di bagian bawah sini, artinya cara bacanya itu total 28, itu berarti di atas marker ini ada 28 komponen yang sudah diletakkan, berarti semuanya diletakkan 28. Kebalik deh, total itu 28 tuh, yang ada di sini ada 28 dan yang ada di marker juga ada 28. Efisiensinya kecil, hanya 66,73%. Jadi kita nggak usah hitung manual, di sini langsung otomatis menghitung efisiensi markernya. Kecil kenapa? Karena lebar kainnya tidak memenuhi nih di bagian sininya. Kemudian panjang yang dibutuhkan markernya adalah 9 meter, hampir 10 meter nih, 9 meter, 93 cm, jadi hampir 10 meter. Sebenarnya ini susah ya buat kita buat efisiensinya gitu. Ini cara secara manual. Kalau secara otomatis ada di sini menunya nih, ada namanya setup auto nesting plus quick, waktunya 5 menit. Artinya kita memberikan waktu kepada komputer ini untuk menyusun marker selama 5 menit. Jadi dibutuhkan waktu 5 menit untuk komputer untuk menyusun marker secara otomatis. Makin lama akan makin efisien. Karena terlalu lama, kita buat 1 menit aja ya, 1 menit. Oke, kita start. Nah, karena kita udah menyusun komponen di atas marker, makanya dia meminta untuk menghapus terlebih dahulu. Oke, to clear marker, untuk menghapus marker yang di atas kain ini. Kita klik OK saja. Nah, nanti muncul kursornya menjadi jam ya, artinya ini sedang proses atau sedang loading untuk menyusun marker secara otomatis dalam waktu 1 menit. Nah, ini kan terlihatnya lebih efisien. Kita juga bisa lihat di bagian bawah sini, yang asalnya efisiensinya 65%, sekarang menjadi 84,77%. Tinggal kita tunggu waktunya saja sampai 1 menit ini selesai. Jadi tampilan marker di marker 15 itu seperti ini. Karena kalian nggak bisa praktek dan kemarin mau dicoba pakai TeamViewer tapi nggak mendukung internetnya, yang ada malah lola, makanya kita tetap online aja pakai PDS 10. Udah selesai. Marker yang kita dapatkan adalah
efisiensinya 85,13%. Ini udah yang paling maksimal dalam waktu 1 menit menyusun marker secara otomatis yang dilakukan oleh komputer. Efisiensinya 85,13% dan panjang marker yang dibutuhkan adalah 7 meter 78 cm, 7,7 meter. Dibandingkan yang pertama secara manual tadi hanya sampai 10 meter ya, hampir 10 meter. Nah, untuk memperbesar memperkecil biasanya pakai kursor. Ini tanda kampuh ya, kalau ada garis ini berarti dia kampuh. Garis dalam ini berarti dia pola finishnya atau pola jadinya. Yang luarnya tentu saja pola potongnya. Makanya perlu dibuatkan seam allowance-nya dulu atau kampuhnya dulu. Kalau udah tinggal di save. Nih. Jadinya MRK ya formatnya. Kalau PDS tadi kan PES. Kalau marker ini MRK. Save. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Sekarang kita coba dulu untuk di PDS 10 ya, markernya seperti apa ya. Ya, ini tampilan marker dari PDS 10, marker 10. Karena kita tidak bisa menyimpan file dari PDS, makanya kita juga tidak bisa membuka di sini ya file yang sudah kita buat di PDS 10. Makanya kita coba pakai file yang ada aja. Kurang lebih tampilannya sama ya. Di sini ada basic blues, basic dress, basic pants celana, basic skirt, rok, slopper. Kita pakai yang pants aja kali ya, atau dress. Kita coba dress bentuknya seperti ini. Open, hampir sama ya sama PDS 15. Material selectionnya nggak ada. Dia berdasarkan ukurannya ini 34, 36, 38, 40, 42, 44. Bundlesnya ini rasio markernya kita buat satu-satu aja semuanya. Kita klik OK. Kemudian klik OK. Oh, bedanya di sini ada ini ya, yang pieces info kalau di PDS 15. Kita kecilkan saja. Ternyata pola dress ini hanya ada 2 komponen saja nih. Kita buat markernya sama, beda tampilannya aja. Kita buat 150 biar agak 140 deh, biar agak lebar ya. Lengthnya seperti biasa kita maksimalkan, kita panjangkan saja. Ini warnanya agak sedikit turkis, agak sedikit hijau. Udah, kita mulai pakai otomatis saja. Oh, perbedaannya sini tidak bisa disetting waktunya kalau di PDS 10 ini. Kita langsung mulai saja. Berapa menit ini berarti? Nggak sampai 1 menit. Dia hanya 3 detik. Tapi efisiensinya cuma 60,5%. Ya, seperti itulah marker yang kita butuhkan atau yang marker yang kita kerjakan di marker 10 ini. Untuk tugasnya kalian buat grading aja lagi, grading kaos seperti yang sudah dicontohkan di video tadi ya, di awal video awal. Grading kaos, terus kalian coba marker pakai pola yang sudah ada, yang sudah tersedia di marker 10 ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.